Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan opsi pilihan pemerintah terkait dengan penuntasan persoalan honorer di tanah air. Nah, di sini dicatat satu informasinya Bapak Ibu, yaitu tentang opsi yang dipilih untuk mengatasi masalah honorer. Apa yang direncanakan oleh Menteri Pan-RB? Untuk mengetahuinya silakan simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Para tenaga honorer di Indonesia saat ini sedang dilanda kekhawatiran akan nasibnya pada tahun 2023 tahun ini. Tepatnya sebagaimana yang telah disimpulkan bahwa tenggat waktu penghapusan honorer ini nantinya akan dilaksanakan pada 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Nah, tentunya ya para honorer ketar-ketir ya memikirkan bagaimana nasibnya setelah itu nantinya. Kabar yang beredar bahwa mereka akan dihapus pada bulan November 2023 membuat para tenaga honorer ini semakin gelisah. Suatu hal yang wajar Bapak Ibu, ya, karena memang penghapusan adalah bukan suatu hal yang bisa dijadikan solusi mengatasi honorer. Malah penghapusan ini akan menimbulkan berbagai problematik di masyarakat, apalagi pada pribadi honorer sendiri. Namun jangan terlalu khawatir dengan hal ini, tapi ingat bahwa pemerintah akan menyelamatkan honorer dari penghapusan dimaksud. Namun hingga kini keputusan akhir terkait dengan penghapusan tenaga honorer masih ditunggu-tunggu juga. Belum tiba waktunya kapan akan dihapus. Melalui surat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dengan nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022, pemerintah menyatakan alasan penghapusan tenaga honorer adalah karena kemajuan teknologi dan digitalisasi yang memungkinkan instansi pemerintah menggantinya dengan tenaga kerja yang lebih canggih. Jadi ini masih satu alasan Bapak ya yang mengatakan bahwa honorer ini akan dihapus. Tetapi kalau kita bandingkan dengan informasi yang sudah banyak beredar di media sosial bahwa penghapusan yang dimaksud adalah pengalihan status dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Tampaknya saat ini Kemenpan RB masih mengadakan rapat terkait dengan pembahasan lebih lanjut bersama para DPR dan jajaran lainnya atau stakeholder lainnya terkait dengan pembahasan honorer ini. Pembahasan honorer cakupannya hingga siap untuk dibawa ke DPR untuk diperbincangkan lebih lanjut. Pada dasarnya, pemerintah juga memiliki 3 opsi terkait dengan nasib honorer untuk akhir tahun 2023, yaitu pengangkatan menjadi ASN, kemudian penghapusan semua tenaga honorer, atau pengangkatan berdasarkan skala prioritas. Namun, kesimpulan dari ketiga poin opsi tersebut belum dijawab secara resmi oleh Kemenpan RB. Untuk memilih yang terbaik dari salah satu opsi, maka pemerintah sampai mengumpulkan para gubernur, wali kota, dan bupati yang sudah melakukan rapat koordinasi pekan lalu di kantor Kemenpan RB di Jakarta. Jadi ini sudah beberapa kali Bapak Ibu ya untuk melakukan satu pertemuan ya yang merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan atau para stakeholders terkait dengan pembahasan honorer ini. Nah, di sini disampaikan bahwa sampai pemerintah ya mengumpulkan para gubernur. Ini adalah melalui Asosiasi Pemerintah APPSI, APKASI dan APEKSI ya. Jadi semua pemerintah provinsi, kabupaten, kota dikumpulkan untuk merampungkan satu ide terbaik
dalam hal penyelesaian honorer ini. Tak lupa rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas dan jajarannya. Namun Menteri Anas tetap memastikan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap bekerja sama dan berkoordinasi untuk menentukan pilihan terbaik. Jadi proses penataan tersebut harus memperhatikan aspek kemanusiaan atau penghargaan terhadap tenaga honorer. Berikut Bapak Ibu beberapa pertimbangan akan kelebihan dan kelemahan honorer dari 3 opsi honorer. Jika mengambil pilihan pertama yaitu pengangkatan menjadi ASN, maka khawatir terjadi adanya pembengkakan anggaran yang tentu saja akan menambah beban anggaran APBN dan APBD. Sementara untuk alternatif atau opsi yang kedua yaitu penghapusan semua tenaga honorer. Bisa saja secara mendadak kekurangan pegawai pada organisasi pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan alternatif ketiga dapat merujuk pada pengangkatan honorer dengan skala prioritas untuk diangkat menjadi ASN, bukan semuanya. Ingat Bapak ya, bukan semuanya. Jadi program semuanya, tetapi ingat bahwa ini nanti akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Artinya berdasarkan tingkat kebutuhan. Jadi dengan pertimbangan ketiga opsi tersebut diharapkan bahwa pemerintah bisa memiliki pengetahuan yang luas dalam mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pilihan terbaik bagi tenaga honorer. Jadi apabila pemerintah menemukan solusi cepat akan masalah tenaga honorer, juga perlu pertimbangan secara serius keuntungan dan kerugian dari ketiga pilihannya. Tidak lupa Kemenpan RB juga bertemu dan berkoordinasi dengan perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, yang mana Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini adalah di tingkat gubernur. Kemudian Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, ini adalah APEKSI, yang seterusnya adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Dan Badan Kepegawaian Negara ini juga menyaksikan hal ini. Jadi hari ini katanya mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan katanya sudah mulai mengerucut, ini adalah beberapa waktu lalu sudah melakukan satu pertemuan ya, dan sudah mengerucut dalam arti mengarah ke hal yang positif dalam hal pengambilan keputusan. Jadi beberapa alternatif ini ya akan dirumuskan Bapak ya, ini jelas Menpan RB Anas ya kepada seluruh masyarakat. Sebagai tenaga honorer tidak perlu takut atau khawatir akan nasib pada tahun 2023. Namun tetap harus mempersiapkan diri apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah tentunya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.